Sugeng Rawuh, Gusnas. Ini Insyaallah. pertemuan kedua yang membahagiakan. Setelah yang pertama kemarin kelihatannya kok saya bilang teman-teman ini kayaknya kita butuh ngobrol lagi nih. Masih banyak sekali yang kita pengen belajar dan pengen kita tahu. Terutama warisan Jogja pada dunia. Ini yang menurut saya sebetulnya agak menarik, bukan agak sangat menarik untuk kita bicarakan hari ini. Sedikit aja Gus, kira-kira sebagai pembuka di awal, Sumbu Filosofi, Affandi, Kusbini, terus kemudian siapa lagi ya, orang-orang hebat yang ini, atmosfernya di Jogja itu apakah memang kondusif untuk itu apa, ataukah memang ini hanya orang Jogja aja yang melankolis sehingga senang begitu, atau bagaimana? Gimana, Gus? Ya, dalam catatan sejarah jelas kan, sebagai kota perjuangan itu melahirkan tokoh-tokoh besar kan gitu. Kalau kita bicara mengenai di Pangeran Diponegoro gitu kan, di Jogja kita bicara mengenai Jenderal Sudirman, di Jogja kita bicara apa saja itu kan tema-tema heroik kan gitu. Tetapi dalam konteks tadi disebut Sumbu Filosofi, kita melahirkan Sultan Agung kan, Sultan Agung yang dengan gagah berani melakukan gertakan kepada Jan Pieter Sun Kun di Batavia dan sampai beberapa kali. Itu bukti nyata bahwa Jogja memang punya leluhur yang bernyali tinggi. Itu satu ya. Bukan kita chauvinistik, tentu tidak. Itu kita hanya membaca sejarah saja kok gitu kan. Kemudian kita punya yang namanya Ki Hajar Dewantara. Kita punya yang namanya Ki Haji Ahmad Dahlan. Itu nama-nama besar. Besar sekali bahkan ya. Hari ini kita bisa membaca dengan seksama aset ormas terbesar di dunia itu ya Muhammadiyah. Bayangkan lembaga pendidikan kayak apa gitu. Nggak bisa tidak, kita memang harus mengakui dan memuji yang namanya Ki Haji Ahmad Dahlan berikut Muhammadiyahnya itu kan gitu. Nah, kita juga di bidang kesenian, di musik kita punya Kusbini. Bagimu Negeri itu kan sebuah kesadaran kebangsaan yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Dan itu disampaikan dengan kalimat pendek dengan stansa yang begitu, tapi menohok sampai ke jantung kan gitu. Kami berbakti bagimu negeri, jiwa raga kami. Itu kan kredo besar, ya kan. Itu hitah kan yang memang harus ditunjukkan bahwa kita bisa berbangsa, berbeda suku, tapi kebinekaan itu harus diikat betul dengan tadi bagimu negeri. Merah putih dan macam-macam itulah. Nah, lalu di bidang seni rupa kita punya orang yang lahir di Cirebon tetapi besar mendunia di Jogja. Itu namanya Affandi Kusuma gitu. Nah, kita mau kemana ini? Nah, saya meskipun kita bisa ngobrol banyak hal tentang maestro-maestro besar. Mungkin yang sekarang lagi terang itu kan ada Putri Aryani lah yang dari Bantul dan sampai akhirnya meledak di Amerika. Tapi yang jarang mungkin anak-anak muda sekarang kurang paham, kurang memahami itu justru adalah cerita-cerita terkait sama Affandi. Saya sempat membaca sedikit bukunya panjenengan yang terkait Affandi. Apa sih yang harus kita lihat dari sosok Affandi ini, Gus? Apakah memang hanya saya pikir terlalu dangkal kalau kita hanya memahami beliau hanya sebagai maestro atau sebagai seorang pelukis. Apa sih sebetulnya yang kita bisa gambarkan dari beliau ini? Pertanyaan itu ditujukan ke saya sebagai penulis buku Menjaga Imaji Affandi. Buku yang ditulis dengan cara yang sangat ilmiah, objektif dan rasional. Bukan titipan dari kolektor yang biasanya hanya untuk menjual karya lukisnya. Nah, ini diterbitkan kerjasama dengan Kemendikbud dengan museum. Jadi kami memang harus bertengkar untuk memahami sosok Affandi yang sesungguhnya itu, baik dengan Mami Kartika sendiri maupun dengan para kurator yang lain gitu. Karena
tradisi riset saya sudah sangat lama ketika di LP3IS di majalah Prisma. Maka ketika semua data yang terkait dengan Affandi saya seriusi betul mana yang betul-betul nyata, yang memang ini dan seterusnya, termasuk human interest yang ada di dalam diri Affandi itu. Luar biasa banyaknya. Nah, kalau kita bicara kepada generasi milenial dan Gen Z, apa sih yang akan dilihat oleh seorang yang bernama Affandi? Ya. Hari ini barangkali ya, kalau saya boleh mengatakan, agregat besarnya mahakarya Affandi yang kurang lebih 3.000 jumlahnya itu, itu tersebar di seluruh galeri terpenting di dunia. Kita mau ke Louvre misalnya, galeri yang menjadi rujukan orang sedunia ketika bicara mengenai seni rupa. Ada Van Gogh, ada Mona Lisa, segala macam. Ya kan, Leonardo da Vinci dan segala macam. Punya Affandi sangat terhormat di sana, sangat terhormat. Lalu kita bicara di galeri mana misalnya, di Hong Kong, di London, dimanapun, bahkan di Timur Tengah, di Mesir dan segala macam, terhormat luar biasa. Dan kita bangga, kita pride betul, kita punya Affandi loh. Selain kita punya Ronggo Warsito misalnya, Affandi itu membuktikan bahwa sebelum kemerdekaan diproklamasikan, Affandi itu sudah membawa Indonesia kemana-mana. Di India, beliau bertemu dengan penerima Nobel yang namanya Rabindranath Tagore, ya kan, nama besar yang sangat dipuja di seluruh India dan di dunia dengan Nobelnya dan segala macam kan. Dan Affandi ini bisa menyampaikan perspektif ininya dengan temuan pelototan dan macam-macam kan. Nanti secara teknis panjang lah, tapi bukan dalam forum ini kita akan diskusi. Di forum ini saya ingin menyampaikan bahwa sebelum kemerdekaan Affandi itu sudah menggelurakan semangat kebangsaan di berbagai penjuru dunia, membawa nama Indonesia harum luar biasa. Dari mana seorang Affandi? Dari Indonesia. Ketika Indonesia belum diproklamasikan sebagai Union State dan negara kebangsaan dan sebagainya, nation state dan segala macam. Nah itu, lalu pengakuan dunia itu apa begitu saja? Tidak. Temuan-temuan Affandi itu spektakuler gitu. Dan ini kemudian nanti kita akan bicara mengenai relasi antara Affandi dengan Bung Karno misalnya, relasi Affandi dengan seniman lain yang luar biasa nyentrik, si binatang jalang namanya Khairil Anwar dan sebagainya. Itu nanti kita coba breakdown satu persatu. Ada apa di balik itu semua kan gitu. Oke Pak, kita lanjutkan lagi Pak. Jadi konektivitas Affandi dengan nama-nama besar yang ada di Indonesia, bagi jenengan dalam buku ini menjaga imaji Affandi ini sebetulnya apa yang jenengan coba gambarkan Pak dari circle-nya Affandi ini bersama para founding fathers di Indonesia ini. Pertama, bahwa pikiran besar seorang Affandi itu kan diwujudkan dalam karyanya ya. Dan tentu visinya menjangkau lintas waktu, lintas batas dan seterusnya. Nah dari situlah kemudian orang-orang kan mengalamatkan pujiannya, apresiasinya tentu ya kepada sosok yang namanya Affandi. Affandi melalui proses pergumulan kreatif yang tidak mudah. Jadi ketika beliau awal-awalnya realis gitu, tapi kemudian mengeksplor seluruh gagasan, visi tentang dunia seni rupa itu lepas dari kurikulum diisi maupun di mana-mana. Itu sudah menembus batas, bahkan tidak difahami oleh seorang Bung Karno. Ada kisah yang luar biasa menarik. Saya ingin memulai dengan cerita di Gedung Agung. Suatu ketika Affandi sebagai sang manusia. Ini saat sudah kemerdekaan atau? Sesudah kemerdekaan dan Bung Karno sudah menjadi presiden. Berada di Gedung Agung. Nah, suatu ketika Bu Mariati, istrinya Pak Affandi itu sakit, sangat serius sakitnya. Beliau nggak punya uang dan segala. Akhirnya beliau menggulung lukisan itu. Lalu didampingi Pak Darso, pelukis junior, datanglah ke
Bung Karno. Diterima oleh Bung Karno, terjadi dialog, menyampaikan Yang Mulia Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan istri saya sedang sakit keras. Saya ingin menjual lukisan, saya tidak ingin meminta lah fasilitas negara dan macam-macam. Bung Karno spontan begitu ini, aku ki ora nyekel duit nih. Bayangkan seorang presiden dan ketemu dengan seorang pelukis, hubungannya begitu, imaji kita bangsa ini dasar luar biasa kan. Bagaimana seorang presiden kan menerima, lalu beliau kan masuk di ini, tanya segala macam. Ketika itu memang tidak ada cash. Ini kisahnya demikian, dan itu ada di dalam buku yang saya menjadi pembaca ahlinya bersama Guru Soekarno Putra, ditulis oleh Mike Susanto. Oke. Itu riset yang cukup serius, kisah yang terjadi itu. Apa yang kemudian coba nanti tunggu Bu Fatma. Bu Fatma sedang belanja di pasar pagi itu. Begitu ini Bung Karno kemudian keluar itu membawa ballpoint yang dari Raja Belgia. Di iki ono mesin iki nek tok dol payu iki tok ngobati untuk mengobati Bu Mariati. Apa jawabannya Pak Afandi? Kalau saya ini dikira nyuri nanti Pak, Bapak Presiden yang mulia. Karena apalah, mosok saya pegang ballpoint yang dari Raja Belgia ada emasnya, kan bagaimana orang-orang bisa menerima kejadian ini. Lalu ya aku randuwe kan Bung Karno. Yeah. Nah, lalu pamit begitu di pintu Bu Fatma itu ada. Terus iki akhirnya Bu Fatma duit ada 400.000 rupiah. Dikasihkan ke Pak Afandi. Nah, pada saat yang bersamaan Bung Karno ngutus dokter-dokter kepresidenan untuk menangani istri Pak Afandi itu. Ini kisah. Ini penggalan kisah yang barangkali tidak ada orang yang pernah dengar kisah ini. Ya. Tapi ini kejadian. Itu satu, betapa relasi seorang. Ketika kemudian Pak Afandi pada tahun-tahun berikutnya mengirimkan proposal, karena Bung Karno berjanji akan membikinkan museum, gerbang museum, itu terjadi pertengkaran yang serius. Bung Karno yang suka dengan realis, ya kan, Bung Karno itu kan ya, betul, seorang yang sangat hebat di dunia kolektor, yang Istana Negara hari ini boleh dicek itu koleksi Bung Karno kayak apa banyaknya. Apa yang beliau sampaikan, saya iki lukisan kayak cacing-cacing gitu. Nah, Pak Afandi yang sedang berproses untuk menemukan jati dirinya kan kemudian ngedumel dengan Pak Darso itu. Presiden itu saya sing goleki ming sing apik-apik sing ayu-ayu kan gitu. Dan sebagainya. Jadi foto-foto yang ya realis dan segala macam. Padahal ini kan temuan kreatif yang luar biasa gitu ya. Itu menurut saya dan kurator manapun pasti akan luar biasa ya ini. Seorang presiden loh, bisa dibayangkan, dan ketemu dengan orang yang sedang berproses yang diakui dunia. Bukan hanya tapi visi Bung Karno dengan visi Pak Afandi berbenturan di situ. Itu. Lalu ada kisah yang saya harus ceritakan ketika ketika Pak Afandi diundang oleh Raja Fat. Itu bersama sekian tokoh, ada Profesor Mukti Ali, Alam Syaratu Perwira Negara, kemudian Kang budayawan dari Ayub Rosidi dan seterusnya. Pak Afandi membawa istrinya dan ajudannya Pak John. Sampailah di Makkah. Dijamu satu hari itu dengan pesta gemerlap, seremoni kan gitu. Hari berikutnya sudah ada itinerary dari kerajaan, diundang. Pak Afandi mengatakan, paling ya seperti kemarin kan, ini cuman, beliau, aku tak ning hotel aja deh. Saya tak di hotel saja. Ternyata lama, jam 10 malam rombongan itu baru pulang. Ditunggu di lobi di sebuah hotel kerajaan yang begitu mewah begitu. Lalu berceritalah gitu di lobi itu, Profesor Mukti Ali, Menteri Agama, menyampaikan bahwa ini tadi kita dapat kehormatan untuk melakukan ritual umroh dan kita bisa masuk Ka'bah.
Apa yang terjadi reaksi Pak Afandi? Beliau langsung pegang tangannya Pak Profesor Mukti Ali dengan mengatakan, nek do munggah swarga aku dijak gitu. Kalau kalian semua pada naik surga, aku melu, aku dijak. Apa yang kemudian terjadi? Beliau memanggil ajudannya, Pak John itu, John, duwe kanvas, mbok ada agak besar 1,5 kali 2. Paginya, beliau mengekspresikan itu kekecewaan karena nggak bisa ikut masuk Ka'bah macam-macam itu dengan satu mahakarya yang disebut judulnya Matahari di atas Ka'bah. Dan apa yang terjadi? Lukisan matahari di atas Ka'bah itu kemudian dibawa pulang. Suatu ketika ada rektornya ya Prof Mukti Ali dan segala macam itu bertanya, Pak Afandi, ini banyak proposal yang masuk pengen ambil S3. Kira-kira lah saya bisa menyumbangkan lukisan itu saja. Apa yang terjadi? Lukisan itu dilelang di beberapa tempat dari pejabat ke pejabat. Ada kalau belasan pejabat lah, muter aja di situ dan melahirkan sekian banyak doktor. Dari satu lukisan saja. Artinya amal soleh seorang Afandi memukau itu. Beliau tidak menyadari, maka saya selalu menyebut Afandi itu ya Hadratus Syekh yang layak sekali dibikin haul. Waktu haul ke-32 kebetulan saya yang diundang untuk mengisi pidato kebudayaan, tausiah dan macam-macam. Saya sampaikan itu, nggak main-main loh. Haul itu kalau kiai-kiai ndek-ndekan nggak bakalan itu. Harus Hadratus Syekh lah gitu kan. Dalam kategori ini Afandi, Haji Afandi itu Hadratus Syekh. Bayangkan itu. Itu relasi-relasi yang harus dicatat, yang hari ini barangkali tidak banyak orang yang mengetahui tentang fragmen-fragmen sejarah yang menginspirasi dunia itu. Nah, oke. Ini kita harus tahan dulu, Prof. Ini jadi semakin dalam semakin kita memahami bahwa perspektif kacamatanya orang terhadap beliau ini ternyata ada banyak hal yang harus kita gali. Oke, Pak, kita lanjutkan lagi, Pak. Jadi tadi sebelumnya jenengan sempat menyebutkan Hairil Anwar dan semangat perjuangan yang dikobarkan oleh hubungan antara Hairil Anwar ini dengan Afandi. Di mana itu, Pak, yang kita bisa lihat itu, Pak? Ya, Hairil pada menjelang kemerdekaan kan penuh dengan puisi-puisi yang meledak, mulai dari Diponegoro, Karawang, Bekasi, kemudian ada Aku dan seterusnya, Aku ini binatang jalang dan seterusnya. Tapi rupanya beliau punya relasi yang begitu utuh dan human luar biasa dengan seorang yang bernama Afandi. Dari puisi yang dikawinkan dengan karya lukis, jadilah poster yang kemudian menjadi kredo besar untuk kemerdekaan. Bung, ayo Bung. Itu tidak main-main. Dan itu sejarah. Harus dibaca berulang-ulang oleh semua yang ingin melihat bangsa ini makin maju, makin utuh dan sebagainya. Bahwa prosesnya tidak mudah dan melibatkan seniman. Kalau sampai budayawan seniman ditinggalkan oleh politisasi, oleh politik-politik jangka pendek, itu lalu apa jadinya bangsa ini kan? Nah, maksud saya barangkali negara juga harus mengkaji ulang, Gen Z, milenial dan segala macam juga harus mulai membaca secara utuh tentang sejarah perjuangan ini. Semuanya kan ingin berdaulat, betul, berkeadilan, berkemakmuran dan segala macam. Tapi kalau kemudian saling melecehkan kan tidak memungkinkan terjadi. Nah, hari ini kira-kira peran-peran yang seorang seniman, budayawan dan macam-macam itu sejauh apa gitu terjadi? Itu kan perlu evaluasi sangat serius kan. Nah, kembali ke soal bagaimana relasi antara Hairil dengan Afandi. Itu bukan main. Bahkan Hairil itu menulis puisi judulnya Betinanya Afandi. Oh ya? Iya.
Ada nanti kalau boleh saya bacakan gitu. Tetapi kemudian ada 3 puisi yang ditulis oleh seorang Khairil terhadap Affandi, dan Affandi membalasnya dengan melukis 3 sosok Khairil. Tidak main-main itu, ya kan? Bagaimana karya dengan karya diadu dan mewariskan sebuah nilai yang sangat universal kan? Bukan hubungan emosional antara tapi menginspirasi bangsa loh. Nah, hari ini puisinya Khairil itu kalau dibaca tetap saja vibrasinya luar biasa, dan hari ini juga lukisan-lukisan Affandi mengenai Khairil itu begitu kita lihat gila ya, sebegitunya ya, dan sebagainya. Nah ini kan pelajaran penting. Bagaimana kurikulum merdeka, pendidikan ini dan segala macam itu melahirkan mahakarya. Harusnya begitu kan? Ya, betul. Tadi di awal kita bicara dari Jogja macam-macam gitu. Betul, nah, sumbu filosofi keindonesiaan itu akan seperti apa kalau kita tarik gitu. Jogja menjadi inspirasi barangkali kan. Memantik sebuah kesadaran baru gitu, eling waspodo, tapi juga menjangkau pikiran besar gitu. Kira-kira hari ini ketika dunia sedang mengalami perubahan yang luar biasa cepat gitu, dengan literasi digital atau lompatan-lompatan apapun lah, dengan itu seperti apa gitu. Nah, tapi pesan-pesan inti yang jenengan sampaikan bahwa kita kan nggak ngomong generasi sekarang aja kan, Pak. Ini kita ngomong bahwa buku ini mungkin nanti berubah bukunya jadi bentuk e-book atau apapun. Ini kan ada pesan inti yang ingin jangan sampaikan ke generasi selanjutnya. Apa sebetulnya, Pak, yang ingin digali? Mungkin sudah ada ribuan buku Affandi, Pak. Tapi apa yang membuatnya jadi spesial dan jangan ingin sampaikan ke generasi muda? Saya akan kembali pada judul menjaga imaji. Imajinasi seorang Affandi, imajinasi seorang Khairil itu harus dijaga oleh bangsa ini, oleh para politisi hari ini, oleh generasi milenial hari ini, oleh Gen Z hari ini. Kalau kita tidak punya imajinasi, hanya pikiran-pikiran cetek gitu, lalu apa yang terjadi? Ini kan semacam weltanjong, semacam world view, pandangan dunia secara utuh. Dalam wujud apa? Karya yang diakui oleh dunia, bukan karya ecek-ecek kan? Ya, tapi kan rata-rata orang melihatnya itu hanya berhenti pada karya, mengagumi karyanya, tapi kita kan mungkin orang awam tidak bisa memahami, Pak. Apa sih imaji yang harus ditangkap oleh anak-anak muda terkait Affandi, Khairil Anwar, atau mau kita ngomong Affandi aja deh, Pak. Apa yang kira-kira yang jenengan mau sampaikan ke publik, Pak, bahwa imaji apa yang ingin diterima? Ya, baik. Tahapan-tahapan menjadi seorang Affandi yang adiluhung itu kan butuh proses yang tidak mudah. Nah, proses itulah yang harusnya dibaca oleh kita hari ini, bahwa tidak mudah. Kalau Affandi putus asa dari dulu kan tidak akan lahir seorang Affandi. Misalnya kita bicara itu. Komitmen misalnya. Di situ ada nilai-nilai universal yang sangat banyak gitu kan, kalau di breakdown. Apa sih kan gitu. Apa cuman kita material saja kan, tidak. Aja hasil karya lukisan tidak juga. Tapi proses menjadi Affandi, pikiran kenapa simboliknya itu matahari, simboliknya dan seterusnya. Affandi itu kan begitu terkagum-kagum dengan Affandi. Bahkan salah satu lukisan di India itu karena saking panasnya ada 5 sekian matahari dalam satu kanvas. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, ketika narsisme hari ini menjadi ukuran, Affandi narsis loh, mbaknya narsis. Bayangkan, lukisan potret diri itu terbanyak sepanjang sejarah di seluruh dunia. Oh iya? Iya, muka demek, mohon maaf ya, bukan mukanya Pak Affandi tidak artistik tau, tetap dalam konteks bukan kayak peragawan kayak ini. Tapi justru muka acak-acakan itu secara komersial laku keras gitu, dan itu dikoleksi oleh tokoh-tokoh besar. Bahkan galeri Singapura mengoleksi salah satu potret dirinya Affandi. Bayangkan lo itu. Van Gogh tidak melakukan itu gitu, atau pelukis-pelukis besar lainnya di dunia tidak sedahsyat Pak Affandi.
Jadi narsisme itu juga ternyata bisa ketika itu dikaryakan dengan the best gitu. Hari ini mana ada lukisan yang di bawah 2 miliar dari karya Pak Affandi. Kalau kita bicara tentang kapitalisasi rupiahnya gitu ya. Atau kita bicara di era crypto money dan segala macam lah misalnya. Ini kan bisa oleh anak muda itu kemudian masuk di dunia itu. Kemudian kita berjejaring, bersinergi, berkolaborasi. Bagaimana melanjutkan imajinasi besar Affandi itu dalam konteks kekinian dan ke depan. Tapi faktanya Pak, ketika kita ngajak teman-teman untuk datang aja deh ke Museum Affandi, mungkin pertanyaan yang paling umum adalah ngapain sih di sana, ada apa sih? Cuma nonton lukisan kan? Nah, itu Pak, itu menurut jenengan bagaimana Pak? Ya memang harus ada pikiran-pikiran besar yang bahkan kayak Galeri Nasional atau Kemendikbud atau apapun juga memang harus ikut memikirkan. Jangan kemudian membiarkan orang yang sudah berkarya besar itu ini kan zaman tergerus, tergilas oleh nggak bisa juga. Maka dibutuhkan sebuah political will ya sebenarnya, bahwa Kemenparekraf contohnya misalnya, atau Kemendikbud atau apapun gitu, atau Jogja gitu kan, kita punya Danais, punya macam-macam, mestinya kan kita mempunyai tim ahli yang mendatangi mahakarya-mahakarya yang seperti itu, sehingga apa yang diteriakkan oleh Bung Karno jas merah itu kan ini loh warisan sejarah yang menginspirasi begitu banyak. Nah ini menjembatani antara karya yang sudah adiluhung ke mana-mana itu dengan kekinian, dengan ini era digital dan macam-macam, mestinya tidak terlalu sulit, bagi saya juga tidak terlalu sulit kan. Bagaimana itu dimunculkan kayak di Galeri Van Gogh itu. Itu kan pakai hologram, pakai macam-macam gitu. Itu yang hari ini bisa gitu. Itu kita tinggal tunggu saja. Betul Pak, itu harus dikinikan Pak. Jangan harus jadi inisiator dan menggerakkan kesadaran itu Pak. Pak. Senang sekali Pak. Senang banget Pak, saya bisa diskusi ini dan bisa kebagian membaca buku ini Pak. Mudah-mudahan ajakan kita nggak berhenti hanya di podcast ini Pak. Mudah-mudahan kita berlanjut ya Pak ya. Saya berterima kasih luar biasa karena semuanya cuma kadang-kadang ada di kepala saja. Paham, tapi ketika sudah diwujudkan begini Pak, ini legacy Affandi, warisan Affandi bagi masa depan Indonesia mungkin nggak bakal berkurang Pak. Matur nuwun Pak, sampai ketemu lagi Pak.